Perkenalkan, nama saya Cindy Vintasari Seragi Jawab dengan NPM 2015051031 dari Teknik Geofisika kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Konsep dasar demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan, yang berarti kekuatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Abraham Lincoln pada tahun 1863 mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak lain, karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Pilar-pilar demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemilihan yang bebas dan jujur. Yang ketiga, persamaan di depan hukum. 4. Proses hukum yang wajar. 5. Kekuasaan yang mayoritas. 6. Jaminan hak-hak asasi manusia. 7. Hak-hak minoritas. 8. Nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan mufakat. Prinsip demokrasi Indonesia. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya, seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. Artinya, mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut undang-undang, bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. 4. Demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai 4 makna penting. Pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum. Kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum, bukan demokrasi yang membiarkan kesemprotan atau anarki. Keempat, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan. Prinsip nomor 5, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pemisahan kekuasaan. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asas tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya, demokrasi menurut undang-undang mengkehendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. 8. Demokrasi dengan kemakmuran. Artinya, demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya asal mengkoordinasir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan negara. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah, tetapi semua berlandaskan dengan keadilan hukum. Macam-macam demokrasi. Yang pertama, demokrasi parlementer, yaitu demokrasi parlementer adalah demokrasi yang menempatkan kedudukan legislatif lebih tinggi dan pemerintahan dipimpin oleh menteri. 2. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. 3. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin dengan kebijaksanaan dan permusyawaratan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut akan saya jelaskan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Dalam periode ini, Muhammad Yamin memasukkan asas perikerakyatan dalam usulan dasar negara Indonesia Merdeka, dan Insinyur Soekarno memasukkan asas mufakat atau demokrasi dalam usulan dasar negara Indonesia Merdeka yang kemudian diberi nama Pancasila. Pelaksanaan demokrasi baru ini terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Sedangkan elemen-elemen demokrasi lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintahan harus memusatkan seluruh energinya dengan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara, agar negara kesatuan tetap hidup. Partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat. Tetapi fungsi utamanya adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara dan semangat anti penjajahan. Pada periode ini telah diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi Indonesia untuk masa berikutnya, seperti yang pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh; yang kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator, dibatasi kekuasaannya oleh KNIP; dan yang ketiga, terbentuknya sejumlah partai. 2. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai dengan 1959. Pada periode ini, terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS. Bentuk negara saat itu berubah menjadi serikat. Sistem pemerintahannya juga berubah dari presidensil menjadi kuasi parlementer. Kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950. Pada periode ini, bentuk negara berubah lagi menjadi negara kesatuan, dan sistem menjadi parlementer lagi. Sehingga pada periode ini, negara kita menganut demokrasi parlementer. Perolehan dalam periode ini adalah: yang pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Yang kedua, pemegang jabatan dan politisi umumnya sangat tinggi. Ketiga, kehidupan kepartaian memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. 4. Masyarakat dapat merasakan hak-hak mereka tidak dikurangi dan dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Yang kelima, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup, bahkan memperoleh seluas-luasnya. 3. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai dengan 1965. Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti, karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena hanya bersifat sementara. Selain itu, situasi seperti ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Karakteristik politik pada demokrasi terpimpin. Pertama, mengaburnya sistem kepartaian. 2. Peranan lembaga legislatif lemah. 3. Hak dasar manusia menjadi sangat lemah. 4. Masa demokrasi terpimpin adalah puncak kebebasan pers. Yang kelima, sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah. 4. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai dengan 1998. Orde Baru dimulai ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Indonesia. Visi pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang dianggap telah menyimpang dari Pancasila. Orde Baru dan Orde Lama sama-sama otoriter. Dalam Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Presiden juga mempunyai legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun. Karakteristik Orde Baru. Yang pertama, rotasi kekuasaan eksekutif tidak pernah terjadi lagi. 2.
Rekrutmen politik bersifat tertutup. 3. Pemilihan umum dilakukan setiap 5 tahun sekali. 4. Pelaksanaan hak dasar warga negara. 5. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai dengan sekarang. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada Orde Baru membawa Indonesia kepada krisis multidimensi, di mana krisis moneter tersebut membuat tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah sangatlah kecil, sehingga terjadi kerusuhan dan perdebatan yang membuat Soeharto berhenti menjadi presiden dan wakilnya Habibie yang akan menjadi presiden. Dalam pemerintahan Habibie menjadi fondasi yang kuat dalam demokrasi Indonesia. Demokrasi yang diterapkan negara Indonesia saat itu adalah demokrasi Pancasila. Karakteristik demokrasi Pancasila. Pertama, pemilu dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. 2. Rakyat menggunakan hak suaranya untuk memilih pemerintah secara langsung. 3. Rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai pemerintahan pusat sampai pada pemerintahan pada tingkat yang ada di desa. 4. Rekrutmen politik untuk pengisian jabatan dilakukan secara terbuka. Sampai di sini video penjelasan tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Terima kasih.